Dari uang semua yang kita ada, dipotong tadi bayar hutang tahun depan 552 triliun. Saya tuh wonder, gimana caranya Menteri Keuangan kita besok menjaga ini semua agar kita bisa tetap normal gitu. Dengan sekali lagi, tingkat dulu. Berarti Jokowi ini, Mulyono, memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya? Kayaknya bukan cuma Mulyono ya Pak. Kita pernah bahas di sini loh. Sayang dia nggak dengerin kita sih. Coba waktu itu dia dengerin kita Pak ya. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Emang Tuhan tuh nggak tidur, saya bilang juga. Loh kita lagi anteng-anteng di Rusia Pak. Aku pas bangun, apa nih fufu fafa. Saya tuh heran setengah mati. Kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol super highway nih, udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi. Tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya Pak dengar wawancara Bapak dengan Rosulyo, saya juga dengar Rosulyo di beberapa podcast lain, berat atau kita akan dibilang dan ditertawakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura nggak tahu. Karena ternyata nomornya berhubungan dengan nomor telepon dia saat pendaftaran di mana? Wali kota. Jadi nggak bisa dipungkiri. Jadi ini sekarang nih, pertama nggak bisa dipungkiri. Kedua, sampai mana sih dia mau bohong? Yang ketiga, sampai kemana sih saya aja yang baca calon presiden kita yang akan dilantik dikata-katai seperti itu yang sangat tidak pantas. Ginilah kalau mau dianggap ya, kan banyak orang berpikir kita berseberangan. Banyak orang kan melihat saya itu berseberangan. Padahal dari awal saya bilang, kita bahas di sini kan. Ibu Koni kan bersahabat ya dengan Pak Prabowo. Saya nggak bersahabat lah, tapi paling nggak saya nggak ada masalah. Pernah ada masalah yang waktu saya meluruskan soal 1760 triliun cara belanjanya. Dan beliau orang yang sportif, saya dipanggil waktu itu ke Kementerian Pertahanan, ada Pak Dasko, ada Pak Sahroni. Dan kita berdiskusi, dan akhirnya nggak dibelanjakan juga 1760 triliun itu. Artinya apa? Beliau mendengar dong. Nggak lama dari itu saya kena COVID. Saya kena COVID yang berat Pak, yang Delta kalau nggak salah namanya. Dan saya itu harus di karantina full di Rumah Sakit Angkatan Udara di Halim. Itu beliau dari Prancis Pak, itu kirim saya obat. Pak Prabowo tuh orangnya kayak begitu kan, memang dia sama kucing aja dia care, apalagi sama orang. Care ya. Tapi masalah ini kan orang-orang yang, kalau saya bilang bukan sekeliling dia Pak, sekeliling istana waktu itu yang menganggap wah bahaya nih gitu kan, pecahin gitu. Makanya seolah-olah Bu Koni anti Prabowo. No. Kalau mereka dengarkan dari awal kita bicara, saya kan udah bilang Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Dan sekarang saya nggak tahu Pak Jokowi nonton ini nggak ya? Kalau dia nonton harusnya dia nyesel dunia akhirat Pak. Kalau aja dia diem waktu itu dengerin kita ya, kan nggak separah ini Pak. Sekarang lebih malu mana? Lebih malu dulu dia mundur, anaknya nggak jadi masuk, daripada udah sampai tinggal mau dilantik nih. Seluruh dunia ahli-ahli IT semua mempersoalkan kita 1-2 aja Pak, jangan anak yang lain. Katanya anak yang di jauh di Mato itu juga ada masalah. Anak yang kemarin juga gara-gara hamil ada masalah. Yang ini aja deh. Ini gimana Pak? Dari faktor sebagai pemimpin berkata seperti itu, mengata-ngatai partnernya, which is presidennya, ya kan? Kita aja yang dianggap berseberangan nggak pernah tega mengata-ngatai urusan. Kita harus menghormati presiden kan? Menghormati sangat lah. Calon waktu itu masih calon dong. Coba, saya nggak kebayang. Jadi ya saya berharap aja. Ini ternyata omongan saya itu, saya kan sering ngomong Gusti Allah tuh rasa sare. Ada aja cara aja lo kok Fafa keluar gitu loh Pak. Semesta alam. Semesta bergerak. Bu Koni, kita kembali nih. Kita lihat ancaman perang nih ya di depan mata kita.